WordPress juga gampang sekali untuk diinstal. Setelah muncul itunya, installation-nya, ya masukin nama websitenya, title-nya, subtitle-nya, terus kasih theme-nya apa gitu kan, follow wizard-nya, dan nah pertanyaannya adalah apa bedanya dengan yang WordPress.com yang di-provide sama WordPress gitu kan. WordPress.com provide SaaS solution, software yang udah jadi consumer langsung bisa pakai. Tapi let's say misalnya Anda mau menjadi provider untuk WordPress di Indonesia, Anda yang subscribe ke Azure, oke, end customer-nya subscribe ke Anda yang bikin insight. Kok banyak customer di Indonesia nggak digitalnya masih jauh ke bawah gitu kan. Misalnya toko mau bikin online toko, produknya mau ditampilin, dia nggak mau pusing tuh, misalnya bisa nggak masuk ke WordPress.com terus daftar sendiri dan ada event credit card, dia nggak punya kan, ya kan. Nah mungkin harus ada provider di tengah yang provide itu, misalnya dia yang udah pilihin tim yang bagus seperti apa, terus dia yang udah pilihin plugins yang bagus untuk commerce seperti apa, ya. Jadi pada saat dia install, customer-nya misalnya oke, saya pengen bikin site-nya, besoknya dia udah bisa comeback, modelnya kayak gini, nggak apa yang mau diubah gitu. Bisa lebih cepat kan, dan Anda punya kontrol karena Anda yang jadi provider. Jadi mereka Anda bayar ke Azure subscription-nya. Nah untuk hosting website di Azure ada 3 model, ada yang free, kalau Anda trial itu free up to 20 GB, ada yang yang website ya, ada yang yang dedicated VM, ada yang shared VM. Tentu saja yang shared VM lebih murah, tapi nanti di website windowsazure.com itu ada price kalkulatornya, ada simulasinya. Saya Anda pakai berapa website, nah bandwidthnya juga dibayar yang keluar dari data center, bukan yang masuk data center. Jadi misalnya saya punya website, kita bayar bandwidth di Azure itu yang keluar dari data centernya Azure. Itu murah sekali, 0,1 sen untuk berapa puluh giga. Coba aja dilihat di Azure Price Calculator. So, saya nggak sempat nulis panjang di blog saya tadi malam, cuma nulis pendek-pendek aja hints-nya supaya persentase saya itu keyword-keywordnya ketangkap. Tapi intinya gini, untuk WordPress yang WordPress provider, Anda yang bekerja di bagian desain agensi ya untuk website, Azure is one alternatif yang bisa digunakan selain yang ada di WordPress. Masing-masing ada plus minusnya, masing-masing ada bisnis modelnya ya. Jadi nggak ada yang terbaik dibanding ini, tapi it's just another opportunity yang bisa dieksplor. Oke. Mobile service. Kita sering bikin aplikasi. Let's say misalnya gini, saya punya blogs. Dulu saya masih terakhir saya ngeblogs itu dari 2004. Kita punya Indonesia.net Developer Community. Saya masih punya waktu untuk ngeblog. Sekarang agak susah banget cari waktunya. Karena ngeblog itu ya harus belajar. Setelah itu harus kita explore dulu baru kita ngomong kan. Kalau kita cuma asal ngomong juga nggak ada gunanya juga kita ngeblog. So agak susah nyari waktunya. Windows Azure Mobile Service itu gini. Misalkan Anda udah punya banyak blogs sebagai data source, ya. Terus saya pengen bikin client application yang custom. Contohnya misalnya saya pengen bikin satu aplikasi running di iOS untuk kuliner bloggers. Kalau dia harus berkunjung ke 10 kuliner bloggers yang unik-unik itu, dia harus buka 10 browser. Tapi mungkin aplikasi Anda simpel, cuman consume RSS reader-nya, kontak semua ordernya, bisa nggak gua consume RSS reader-nya? Harusnya orang yang punya blog, kalau dia udah publish RSS-nya, harusnya dia udah bilang, hey, saya allow orang untuk consume kan. Tapi bagus juga kalau yang punya konten kita kasih tahu bahwa kita itu menyangkut privacy policy. Oke. Jadi kalau mau bikin back end dari data source di WordPress, kita nextnya kita mungkin butuh kayak membership supaya dia bisa authenticate. Authenticate-nya pakai, let's say pakai apa? Facebook, Twitter. Ngapain kasih username password? Ya, kalau di aplikasi itu kasih dia username password yang dia udah ingat. Nah, Azure Mobile Service provide identity supaya dia bisa authenticate ke identity yang dia udah punya. Dan kita nggak usah bikin mekanismenya karena udah di provide di sini. Oke. Terus dia juga punya untuk di situ API.
Jadi kalau saya mau bikin data table misalnya, supaya dia jadi API yang bisa dikonsum di client application, awalnya kita bikin gimana? Bikin table, ya kan? Bikin REST API atau web service, baru kita konsum kan? Nah, kalau di Azure Mobile Service, waktu bikin table-nya kita udah nggak lihat database-nya, ada tools-nya, create table, pakai script, kayak JavaScript. Setelah table-nya jadi, API-nya langsung jadi. Nanti kita tinggal set configure ini API-nya untuk read, write, atau read only atau write only. Oke, scalability-nya udah dipikirin, nggak usah pikirin nanti kalau 1000 user masih jalan nggak nih, ya kan? Itu udah dibuat scalable di Windows Azure. Jadi kita cuma pikirin itu table, which is data di sini. API nanti dibikinin, ada statistiknya berapa yang konsum API-nya, berapa yang itu nanti ada monitoringnya itu kalau di tab yang data gitu ya, ada dashboardnya, ada API, ada scheduler, ada push notification. Kita punya Microsoft push notification server supaya misalnya dia buka aplikasi di tile-nya itu ada new update dari bloggers ini gitu ya, itu dia bisa kasih notifikasi ke aplikasi. Nah, back-end-nya ini yang disebut Azure Mobile Service. Jadi tidak peduli depannya mau bikin Android, iOS, Windows Phone, Windows 8, kita punya back-end yang sama. Oke? Nah, in case kalau kita harus konsum RSS, ya tinggal nambahin code dikit untuk konsum RSS, karena sudah banyak sekali JavaScript code untuk konsum RSS kan. Kita tinggal nambahin code supaya konsum dari WordPress. Nah, tapi ini pakai coding, nanti ada cara yang nggak pakai coding. Ini yang masih pakai coding, at least bisa nge-code di HTML, terus bisa nge-code di Android, iOS, dan ini support multi-platform ya. Lihat di situ ada Windows Phone, Windows 8, ada iOS, ada Android, ada HTML, JavaScript. Oke, jadi jangan takut kalau cuma bisa HTML, JavaScript, pakai Azure Mobile Service, bikin. Saya lihat banyak sekali bloggers yang kontennya berkualitas di Indonesia, terutama kayak tentang lifestyle, sport, ya, terus kulineri, mothers, konten-konten seperti itu kalau dikombin jadi apps itu juga menarik. Oke, nah apps-nya ini juga self-generated content, jadi Anda nggak perlu ubah-ubah kontennya karena bloggers itu nulis apps Anda juga ini kan. Nanti tinggal kalau misalnya usernya mulai banyak, downloadnya udah banyak, udah mulai pasang iklan, oke, untuk try to monetize. Atau misalnya fiturnya ditambahin, misalnya bikin culinary apps, top blogger, salah satu fitur pertama yang Anda buat, versi 2 misalnya udah ada restoran, versi 3 nambah lagi tabnya, ada ini gitu. Jadi selalu pikirin ini. Dan apps, saya banyak sekali anak-anak kita yang udah bikin apps di Windows Phone, quality mindsetnya yang masih jauh. Jadi kita itu for the sake of doing, tapi thinking part-nya itu terlalu rendah gitu loh. Padahal sebenarnya kalau dia mau thinking 2-3 times deeper, harusnya hasilnya lebih bagus. Contoh misalnya ada aplikasi itu anak saya yang umur 2 tahun senang sekali, namanya Animal Sound, suara animal gitu. Kayak ada sapi, terus waktu diklik bunyi itu sapi, gitu kan. Simple banget kan. Nah, cuman ya tampilannya itu juga kayaknya picture-nya diambil dari internet. Tapi even yang kayak begitu laku gitu loh, orang banyak download, terutama untuk anak-anak kecil. Nah, harusnya kalau desainer sini kan ya binatangnya itu mungkin lebih lucu gitu, dibuat lebih lucu, lebih Indonesia gitu kan. Even idenya simple gitu, karena Anda punya kemampuan desain. Nah, developer itu nggak punya kemampuan desain. Kayaknya Animal Sound yang di handphone saya, developer yang bikin. Seadanya sekali tuh kotaknya. Tapi ya cuma ada ini, ya udah anak saya juga senang. Ya, so setiap ngelakuin sesuatu, saran saya step back 1-2 ini, terus berpikir dikit gitu loh. Karena kita culturally Indonesia itu is not critical thinking country. Saya baru ngomong di depan sama Budi ya. Saya bilang, kalau kalian ngomong sama orang di komunitas dan sudah 10 orang mengatakan hal yang sama, they may be wrong. Oke, selalu berpikir sebaliknya. Kenapa? Itu mathematical thinking. Misalnya gini, any statement yang keluar dari mulut saya bisa jadi 50% benar, 50% salah, benar kan? Ya kan? Saya pasti bias, I'm Microsoft employee. Ya kan? So anything I say, 50% may be true, 50% may be false. Oke?
If 100 people di sini keluar dan copy the idea, so 100 people will have the same probability, 50%, 50%. Okay? Apakah 100% people ini benar? Ya enggak. Karena probabilitas 100 orang mengatakan hal yang benar jauh lebih kecil dibanding probabilitas 1 orang mengatakan hal yang benar. Benar kan? Teori matematik kan? Kalau A sama plus B, A itu probability, B itu probability, A plus B pasti lebih kecil probability-nya dibanding B sendiri atau A sendiri. Oke? Okay? So start to think differently. Caranya simple. Any idea, against dulu idea-nya. Misalnya dia bilang kayak, is good jadi entrepreneur, against dulu. Apa bagusnya? Misalnya ada orang presentasi, gue udah punya company, startup, employee 140 orang. It's not something parameter, hanya itu yang menentukan sukses enggaknya. Bener kan? Kenapa? 140 orang artinya cash flow-nya lebih berat. Ya, retain people-nya lebih susah, hire-nya lebih susah, management capability lebih susah, leadership capability lebih susah, okay? Sustain the company lebih susah. Dan why they say is successful? Ya kan? Dia nggak keluarin P&L report kan? Income, profit, and loss. Okay? So don't accept idea, especially kalau misalnya orang sudah mulai 1 sampai 10 orang say the same thing. Yang ngajarin ini sebenarnya ada Profesor Nuth, pernah baca buku algoritma dari Profesor Nuth. Dia itu orang yang unik. Dia cuma nulis buku 3, tapi bukunya itu saya yakin laku sekali. Bukunya itu ngajarin algoritma pakai assembly language. I read the book. Agak suffer emang kalau baca bukunya Profesor Nuth, ya. Tapi after you read, then you understand bahwa algorithm is about discrete mathematics, graph theory, bla bla bla. Background saya bukan programming, background saya theoretical physics. Saya master degree theoretical physics. Saya sama sekali nggak tahu programming yang web programming waktu saya masih di kampus. Ya saya heavily di numerical programming, do Monte Carlo simulation, do molecular dynamics simulation, ya. Pas saya kerja saya kaget ada tuh database itu. Saya pakai database bikin text file terus. Jadi saya bikin sendiri tabel-tabelnya gitu. Terus dulu tuh ada software namanya Sigma Plot. Ada yang pernah pakai Sigma Plot? Sigma Plot itu dia consume text file terus nanti dia plot chartnya gitu. Dan saya cuma tahu API itu saya cuma tahu nulis ke text file. Programming cuma tahu compiler, pokoknya kok dikasih Golang compiler saya bisa code, dikasih Fortran compiler saya bisa nge-code, numerik ya. Tapi once code di aplikasi, waktu itu kerja pertama saya jadi web developer, saya pakai ASP sama COM, pakai C++ COM. Ini mah nggak sesusah bikin numerik, karena API-nya udah jadi, ya kan? Kita tinggal nambahin code dikit supaya formnya bisa consume database, bla 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 kayak gitu ya. Nggak susah. So banyak anak-anak itu waktu dia start jadi web developer itu mindsetnya itu udah salah karena dia pikir programming itu susah. Dengan high school matematik harusnya kalian bisa program. High school matematik kok. Kalian nggak perlu belajar teori kalkulus, nggak perlu belajar differential equation yang susah-susah ya. Pokoknya high school matematik dengan PHP yang sekarang, yang penting tahu fungsi itu apa, ya kan? Terus adopt some framework, invest time belajar framework kayak MVC, karena apa? Karena kualitinya lebih bagus dibanding kita bikin sendiri. Harusnya bisa, cuman mindset kita bilang itu susah. Oke, saya rasa energi yang dikeluarkan, nah ini saya maybe wrong, maybe false, maybe true ya. Energi yang dikeluarkan oleh seorang desainer untuk berpikir tentang aspek desainer ya sama dengan energi yang dikeluarkan oleh seorang coder untuk berpikir quality code. Mindset kita bilang jadi desainer lebih gampang, jadi developer lebih susah. Totally wrong. Ada yang bilang jadi theoretical physics jauh lebih susah dibanding jadi computer scientist. Totally wrong. Kenapa? Karena energinya sama, waktunya sama, ya kan? Waktu yang kita spend sama, energi yang kita spend sama.
So jangan get bias. Jadi pada saat misalnya kalian mulai kerjain sesuatu, bener-bener pikir, step back. Kenapa? Karena itu musuh kita paling besar se-Indonesia culture. Sistem edukasi kita is not helping us to be critical thinking. Sistem edukasi kita is not helping us to read. Dari kecil ada nggak pelajaran membaca, terus menjelaskan apa yang kita baca? Kita nggak pernah. From kids, okay? So you have to know the main enemy. Bahwa kita nggak critical thinking, kita nggak punya reading. Nah itu yang harus di-fight. Itu saya ajarin ke anak saya tuh. Saya bilang, kalau kamu dapetin rasa malas pagi-pagi itu musuh besar. Jadi harus langsung berdiri, langsung lari-lari gitu kan, terus ambil cari kegiatan baru gitu. Nah karena culture kita nggak mendukung. Kan? Nah tapi generasi muda sekarang saya udah lihat udah banyak perubahan dan harusnya yang di sini tuh udah mulai lebih baik. Oke?